Kita harus mengingat dari mana kita dulu diangkat. Supaya kita dapat mengingat sebenarnya bagaimana Tuhan sudah menjadi gembala kita. Saudara-saudara, kalau kita melihat, dan aku ya kalau melihat mungkin ngomong-ngomong dengan banyak muridku dan dengan banyak orang-orang, memang banyak masa lalu kita dari dulu di mana kita diangkat itu begitu buruk. Ya kan, mungkin juga sampai bertahun-tahun gak pernah diceritakan, gak pernah dikasih tahu. Mungkin juga sebenarnya tidak salah, tidak apa, tapi mungkin ada hal buruk ya, seperti ibu bilang gitu kan, mungkin telah terjadi apa kepada kita, dan atau sudah melakukan apa, atau bagaimana dosa di masa lalu. Saudara-saudara, kita harus sadar bahwa memang itulah kenyataan di mana kita dulu berada. Itulah kenyataannya, bahwa memang kita dari lumpur. Kita memang dari tempat yang sangat kotor. Dari tempat yang memalukan. Dan mungkin kita gak akan ceritakan gitu ke orang lain. Tapi saudara-saudara, kita jangan lupa dari mana kita dulu diangkat. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita sudah dibebaskan oleh Tuhan, maka kita benar-benar bebas. Tapi kenapa kita seperti kembali lagi? Mungkin itu dalam pertanyaan dalam hati kita, gitu kan. Firman Tuhan janjinya kalau aku udah terima Tuhan Yesus, aku sudah bebas, kenapa aku bisa kembali lagi? Saudara-saudara, kita harus percaya bahwa ketika dulu Tuhan bebaskan kita, memang kita sudah benar-benar bebas. Firman Tuhan mengatakan, when Jesus set you free, you are free indeed. Kita sudah benar-benar bebas. Dan kalau ada daripada kita yang kembali kepada dosa kita yang lama, itu karena kita kembali kepada dosa kita, bukan karena kita dulu belum bebas. Jadi saudara-saudara, yang pertama harus kita percaya ialah bahwa masa lalu kita sudah tidak mengikat kita lagi. Bahwa masa lalu kita tidak mempengaruhi kita lagi. Apapun yang sudah terjadi, Tuhan Yesus sudah bebaskan kita. Saudara-saudara, kita semua sudah banyak kasih tahu ini kepada banyak orang. Dan bahkan bukan banyak orang Indonesia, banyak orang di seluruh dunia. Bahwa kalau Tuhan Yesus bebaskan kamu, maka kamu pasti akan bebas. Kalau kamu terima Tuhan Yesus, pasti kamu akan bebas langsung. Tetapi saya tahu banyak yang sudah mulai ragu benar bahwa sebenarnya aku udah bebas belum sih dengan masa laluku ini. Karena mungkin jatuh ke dalam dosa, karena mungkin kembali lagi dan ini dan itu, dan menjadi mungkin pikiran-pikiran dosa-dosa kita, kejahatan kita membuat kita sepertinya kembali ke masa lalu. Tapi saudara-saudara, ketika Tuhan bebaskan kita, sebenarnya kita sudah bebas. Gak ada sisanya sama sekali. Firman Tuhan yang mengatakan bahwa Ia yang menyegarkan jiwaku. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara-saudara, kita harus percaya pada firman Tuhan. Bahwa Tuhan sudah restorasikan jiwa kita. Bahwa bila kita dulu sudah jatuh, Tuhan sudah restorasikan kita 100%. Dan bahwa bila kita sekarang ada dosa, dan bahwa bila kita ada mantul, kita dapat bertobat 100% juga. Saudara-saudara, apa yang ada sudah di belakang kita itu tidak mempengaruhi kita. Mungkin orang tua kita bagaimana terhadap kita, mungkin ada perlakuan bagaimana yang kita lakukan dulu. Masa lalu kita pasti semua kita dulu masa lalu pendosa. Tetapi Tuhan Yesus dapat membebaskan kita. Kita harus percaya benar apa yang kita katakan kepada orang bahkan di seluruh dunia ya. Kita harus percaya bahwa itu juga berlaku kepada saya sendiri. Itu juga berlaku kepada kita semua. Bahwa Tuhan Yesus membebaskan kita. Jadi saudara-saudara, kita harus percaya bahwa kita bebas. Dan segala kepahitan, segala kesakitan itu hanya bisa kembali kalau kita kembali kepada dosa. Ini sesuai dengan firman. Jadi kita ini tidak kembali begitu saja. Segala mungkin karakter orang tua kita yang mungkin membuat aku jadi begini, aku jadi neti karena mungkin orang tua kita tidak akan dapat kembali kepada kita kecuali kita memilih kembali ke situ.
Kalau dahulu kita dalam dosa karena kita tidak tahu apa yang benar. Tapi kalau sekarang kita bisa berdosa itu karena memang kita sudah memilih jatuh ke dalam dosa. Ya, seperti firman Tuhan yang mengatakan ketika iblis yang diusir daripada satu orang, ya kan, firman Tuhan. Dan ketika dilihatnya rumah itu telah tersapu bersih, maka dia kembali membawa 7 yang lebih jahat lagi. Saudara-saudara, itu apa maksudnya? Ketika kita bertobat, iblis sudah meninggalkan kita, ya kan? Tetapi kalau tersapu bersih apa artinya? Artinya ialah kita tidak ada Tuhan Yesus dalam. Berarti apa? Kita kembali kepada dosa kita. Saudara-saudara, makanya kita harus jangan pernah kembali kepada dosa kita. Karena memang itu semua akan berhak iblis kembalikan kepada kita. Tetapi kalau kita sudah bertobat, maka semua itu tidak akan bisa mempengaruhi kita, bahkan sedikit pun. Karena firman Tuhan harus kita percaya. Kita harus percaya firman Tuhan bahwa ketika kita terima Tuhan Yesus, maka kehidupan kita yang lama sudah mati. Kita harus percaya bahwa kita sudah yang lama itu sudah mati. Jangan kita merasa, aduh, karakterku yang ini belum berubah, berarti belum mati benar. Tidak, saudara. Itu hanya pilihan kita saja. Kita harus percaya betul bahwa Tuhan Yesus sudah restorasikan kita semua. Amin. Jadi ini adalah masa yang baru. Kita akan belajar berikutnya untuk kembali takut kepada Tuhan. Untuk membangun kembali takut kita kepada Tuhan. Tapi sebelum kita belajar itu, kita harus percaya betul bahwa ketika aku bertobat, maka aku bukan mulai dari minus, tapi aku sudah bersih betul-betul. Bahwa startku itu start yang sudah sangat bagus. Sudah start yang bersih. Kenapa? Karena Tuhan yang sudah membersihkan kita. Ya. Jadi jangan sampai kita kan benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi kita di kayu salib. Kita minggu lalu belajar tentang perjamuan. Kita sudah percaya betul ketika darah Yesus tercurah di kayu salib, kita benar-benar bertobat. Tapi jangan kita percaya doktrin yang satu, tapi prakteknya kita tidak terlalu percaya. Kita percaya, ya benar Tuhan Yesus sudah mati, aku sudah murni. Tapi wah, masih ada sedikit, aku masih harus berjuang. Aduh, aku mungkin, apakah aku udah bertobat apa belum? Saudara-saudara, kita harus percaya bahwa kita memiliki start yang sangat bagus sekarang. Kalau kita bertobat. Kita memiliki start sebagai manusia yang sempurna malah. Yang seperti Tuhan Yesus buat. Saudara-saudara, banyak minggu-minggu ini kita belajar bagaimana hal-hal yang dasar. Karena Tuhan mau menunjukkan kita bahwa kita jangan sampai kita menjadi hamba Tuhan yang benar-benar hebat, yang sudah pelayanan kemana ke sini, tapi hal-hal dasar yang di dalam kita itu lemah, yang di dalam kita masih jatuh dalam dosa. Saudara-saudara, Tuhan pasti sudah mengubah kita. Pasti sudah mengubah kita. Sekarang kita yang harus memilih yang benar. Kita tidak punya alasan apapun sekarang. Kita gak bisa nyalain masa lalu kita lagi sekarang. Kita gak bisa nyalain, aduh karena aku dulu begini makanya aku menjadi begini orangnya. Tidak bisa. Karena Tuhan sudah restorasikan kita.